Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas kelimpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya serta keberkahan umur yang diberikan kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Miftahul Khair, program studi Pendidikan Agama Islam semester 7 PAIA. Dalam pembuatan video ini yakni dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Evaluasi Pendidikan Islam, yang mana tugas yang diamanahkan kepada saya ialah menjelaskan tentang metode mempersiapkan diri dalam kelompok atau biasa disebut dengan physical self assessment. Nah, perlu kita ketahui bahwa suatu materi pembelajaran jika diajarkan oleh guru yang berbeda dengan metode yang berbeda atau metode yang sama, maka akan dirasakan oleh peserta didik dengan rasa yang berbeda pula. Idealnya, pembelajaran harus mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Karena aktifnya peserta didik dalam proses belajar mengajar, mereka mendominasi aktivitas pembelajaran, menandakan bahwa mereka aktif menggunakan otaknya, baik dalam menemukan ide, memecahkan permasalahan, atau memecahkan masalah, atau mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Dalam hal ini mereka menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di sekolah dan menerapkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kita tahu bahwa metode diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh oleh seorang guru atau tenaga pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan dapat diartikan sebagai cara menyajikan materi kepada siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, adapun metode berfungsi sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedudukan metode adalah sebagai salah satu komponen belajar. Nah, dalam memilih metode pembelajaran terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus kita pertimbangkan. Nah, apa hal-hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran? Di antaranya, yang pertama ialah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Nah, kemudian kemampuan dan latar belakang siswa. Selanjutnya, keadaan proses belajar mengajar yang berlangsung, alat atau sarana prasarana yang tersedia. Nah, dalam metode pembelajaran terdapat macam-macam metode pembelajaran. Namun dalam video kali ini yang akan saya jelaskan ialah metode pembelajaran mempersiapkan diri dalam kelompok atau physical self assessment. Nah, langsung saja. Jadi dalam pembelajaran kali ini saya mengangkat tema pembelajaran yaitu larangan pergaulan bebas, larangan melakukan pergaulan bebas dan zina. Nah, dalam metode pembelajaran kali ini tujuan yang ingin dicapai ialah bagaimana siswa mampu membedakan pergaulan yang baik dan pergaulan yang tidak baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu langsung saja kita melakukan praktek bagaimana metode dari physical self assessment ini atau mempersiapkan diri dalam kelompok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada
baiknya kita berdoa bersama-sama. Dan ketua kelasnya silahkan dipimpin temannya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, sebagaimana pada minggu lalu kita telah mempelajari beberapa teori, beberapa ilmu yang menyangkut tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, jadi Ananda semua, sebelum membentuk kelompok kita absen dulu, karena absen ini supaya kita ketahui berapa jumlah yang hadir dan berapa jumlah yang tidak hadir. Nah, kemudian kita akan bentuk kelompok. Oke, baik. Jadi jumlah peserta didik yang hadir pada hari ini ialah berjumlah 15 orang. Jadi kita bentuk 3 kelompok, dan 3 kelompok ini berisikan 5 orang. Nah, proses pembentukan kelompoknya, coba Ananda menghitung angka 1 sampai 3. Ya, baik. Silahkan berkumpul sesuai dengan urutan angka yang sama. Angka 1 silahkan berkumpul dengan angka yang 1, angka 2 silahkan berkumpul dengan angka yang 2, dan begitu pula angka yang ketiga silahkan berkumpul dengan angka yang ketiga. Ya, baik. Karena sudah terbentuk menjadi 3 kelompok, silahkan masing-masing ketua kelompok mengambil kertas selembar. Sudah? Silahkan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil tema yang akan dibahas sesuai dengan pilihannya masing-masing. Nah, baik. Silahkan masing-masing ketua kelompok mengambil kertas yang saya pegang. Nah, dalam kertas ini sudah terdapat tema yang akan dibahas masing-masing setiap kelompok. Jadi peraturannya yang ada di tema ini, ketiga tema ini, itu Ananda pilih. Apakah Ananda setuju dengan pembahasan yang ada dalam kertas ini atau tidak setuju? Kalau tidak setuju, silahkan Ananda memberikan alasannya. Dan kalau Ananda semua setuju, silahkan berikan pula alasan Ananda semua. Jadi silahkan masing-masing perwakilan kelompok mengambil kertas yang di atas. Silahkan. Oke, karena masing-masing ketua kelompok telah mengambil kertas yang dipilih, selanjutnya Ibu beri waktu kurang lebih 30 menit untuk kalian saling bertukar pikiran dengan teman kelompok kalian. Dan setelah itu silahkan masing-masing kelompok maju ke depan. Semuanya harus maju ke depan untuk memperselesaikan hasil dari pemikiran kalian dengan teman-teman kalian. Silahkan. Ya, baik. Karena waktu sudah cukup, sudah selesai. Jadi sekarang giliran kalian semua sesuai dengan urutan kelompoknya untuk memaparkan ataupun menjelaskan hasil dari diskusi kalian. Silahkan kelompok 1. Ya, beri aplaus untuk temannya dari kelompok 1. Ya, baik. Jadi itulah hasil pemaparan dari
dia tidak setuju dengan pembahasan yang didapatkan oleh kelompoknya dengan beberapa alasannya tadi. Nah, kemudian silahkan untuk kelompok 2 memaparkan pula argumennya ataupun pendapatnya tentang pembahasan yang didapatkan. Silahkan kelompok 2. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silahkan. Karena sudah 2 kelompok, berarti sisa 1 kelompok yang belum memaparkan materinya. Dalam hal ini memaparkan penjelasan mengenai pembahasan yang didapatkan. Oh ya, tadi kelompok 2 setuju ya dengan pembahasan yang didapatkan? Oke, kelompok pertama tadi tidak setuju dan kelompok 2 tidak setuju. Nah, kira-kira kelompok 3 ini setuju atau tidak? Nah, maka dari itu mari kita dengarkan pemaparan materi dari kelompok terakhir. Ya, beri aplaus untuk kelompok terakhir, kelompok 3. Nah, jadi kelompok 3 ini menyatakan bahwa dia juga tidak setuju dengan pembahasan ataupun tema yang didapatkan sesuai dengan apa yang dipilihnya tadi. Nah, baik, karena pembahasan tentang tema larangan pergaulan bebas sudah selesai, kita anggap selesai dengan pertemuan kita membentuk kelompok, mempersiapkan diri dalam kelompok. Saya kira Ananda semua sudah sangat aktif dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga pembelajaran kedepannya juga meskipun menggunakan metode lain, semangatnya juga tetap seperti ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ke tempatnya masing-masing. Ya, baik. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, dan silakan ketua kelasnya dipimpin temannya. Baik, Ananda semua, terima kasih atas kesempatan waktunya, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, itulah penjelasan mengenai metode physical self assessment atau mempersiapkan diri dalam kelompok. Nah, kesimpulannya bahwa metode physical self assessment ini langkah-langkah pembelajaran yang pertama itu kita membentuk kelompok, baik itu beranggotakan ganjil maupun genap. Nah, kemudian kita menggunakan media berupa kertas. Nah, dalam kertas ini kita bisa menulis pembahasan tentang materi yang akan dipaparkan sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.